wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahlan. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus. Tepuk tangan. Cuma kalau sekarang lebih bagus kita ganti sedikit. Kalau tetap kan berarti kemarin seperti ini, besoknya seperti ini, besok lagi seperti itu juga. Coba kita ganti, karena kan dalam hadis dikatakan bahwa seseorang tuh harus semakin baik setiap harinya. Berarti bagaimana? Gimana Ustaz? Kita nanti alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Semakin semangat, oke? Siap, Ustaz. Selamat lagi ya. Bisa, Ustaz. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Bagus semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi atas limpahan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas limpahannya kita bisa sehat, kita juga bisa menikmati nikmat iman, sehingga kita bisa bersama-sama bisa berkumpul lagi di pembelajaran kita pada kali ini. Sebelumnya mungkin kita sama-sama tahu bahwa pembelajaran kita dilakukan dengan fasilitas yang seadanya. Mungkin kita yang berada di desa ini tidak seperti teman-teman kita yang ada di kota. Mereka punya handphone misalnya, mereka punya berbagai alat yang canggih, punya fokus dan punya segala macam yang mendukung pembelajaran mereka. Namun bukan berarti karena kita tidak punya fasilitas seperti mereka, kita harus kalah. Jangan. Justru dengan kita mempunyai keterbatasan, kita harus bersemangat untuk mendobrak keterbatasan tersebut. Sekarang Imam Bukhari, siapa yang tahu Imam Bukhari? Anasat. Siapa yang tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah imam empat mazhab yang sangat terkenal, Ustaz. Bagus. Bagus, jawabannya sudah berani. Ada yang ingin menyempurnakan? Tahu, Ustaz? Ustaz kasih tambahkan lagi ya. Imam Bukhari adalah imam yang hafal ribuan hadis dan menulis berjilid-jilid buku yang banyaknya. Sekarang Ustaz tanya nih, zamannya Imam Bukhari kira-kira ada listriknya? Enggak tahu, Ustaz. Enggak ada kayaknya, Ustaz. Enggak ada kayaknya. Bagus jawabannya Ivan. Enggak ada listriknya. Dengan tak ada listrik, Imam Bukhari bisa hafal ribuan hadis, bisa menulis puluhan buku. Itu berarti walaupun fasilitas kita tidak memadai, walaupun kita nggak punya fokus, kita nggak punya laptop di sini, kita cuma seadanya di sini, tapi kita tidak boleh kalah. Bagus, tepuk tangan dulu semua. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ustadz ingin memberikan sebuah semangat kepada anak-anak semuanya. Ikuti Ustadz ya, saya berikan contoh dulu. Jadi ia semangat seperti ini. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Belajar semangat, ibadah semangat, di mana-mana aku semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Coba, Ustaz. Ya, kita pelan-pelan sama ya. Coba berdiri. Lihat, oke. Nah, kalau dulu kan rasanya kurang semangat. Oke, pelan-pelan. 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Belajar semangat, beribadah semangat, di mana-mana aku semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagus. Nanti itu kita salah satunya ya. Oke, ulang lagi. Oke, alhamdulillah. 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Belajar semangat,
Oke, anak-anak semuanya, insya Allah kita sudah semangat untuk pagi hari ini. Walaupun dengan keterbatasan kita, walaupun dengan kekurangan kita, namun asalkan kita semangat dan ikhlas kepada Allah, insya Allah ilmu itu akan diberikan oleh Allah. Bagus semuanya kita. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tema 2, tema 3 pembelajaran 2, subtema 2, 3 pembelajaran 2, yang mana pembelajaran pada hari ini akan terpusat pada 2 materi. Yang pertama materi tentang hak dan kewajiban kepada hewan peliharaan. Jadi anak-anak akan mempelajari apa saja hak dan kewajiban kita kepada hewan peliharaan dan apa dampak dari pemenuhan kewajiban dan hak kepada hewan peliharaan. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua kita akan belajar tentang gambar mozaik. Jadi insya Allah anak-anak sampai kita pulang nanti kita akan membahas tentang 2 materi ini. Baiklah, insya Allah bisa dimengerti kan? Tidak Apa yang nomor mozaik itu apa? nanti kita pelajari. Namun Anda semua sudah tahu kita akan pelajari 2 materi ini. Oke? Oke, Ustaz. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hewan peliharaan. Kira-kira Anda semua tahu tidak apa itu hewan peliharaan? Tahu, Ustaz. Silakan Fauzan tolong jawab. Kalau peliharaan itu, Ustaz, hewan yang kita pelihara, Ustaz. Bagus. Bisa dilengkapi Sanifan? Binatang yang tidak liar, Ustaz. Binatang yang tidak liar, bagus. Kita tambahkan lagi di sana. Yang pertama tuh kita pelihara, bagus. Yang kedua tidak liar. Ada lagi yang menambahkan? Jinak. Jinak. Sama jinak sama liar. Beda tulisannya. Bagus. Nah, apa? Ada lagi kamu Sanifan menambahkan lagi? Dipelihara, tidak liar, dia jinak. Kira-kira apa lagi? Lucu, Ustaz. Lucu. Berarti lucu. Kalau lucu itu kita apa itu? Kita sedih, kita terhibur, kita marah, atau kita Gembira, Ustaz. berarti membuat gembira ya. Apa lagi? Kira-kira kalau hewan peliharaan itu dia bagaimana kalau makan? Diberi makan, Ustaz. Berarti kita Beri makan. kita beri makan. Dikurung juga, Ustaz. Dikurung gimana? Dikurung. Iya, Ustaz. Berarti dikurung. Biar nggak makan tanaman orang. Akhirnya makan tanaman orang. Iya. Kalau dikurung itu berarti dia Diberikan rumah. Diberikan rumah. dibuatkan rumah. Iya. Bos. Kalau sampai awak nama kandang, Ustaz. Tepat. Kandang itu tetap bahasa Indonesia ya, Buzan. Bagus sekali. Berarti kan pakai bahasa Indonesia dia bisa. Ya, bagus sekali. Berarti ini kira-kira sifat dari hewan peliharaan. Yang pertama itu dipelihara, tidak liar, dia jinak, dia lucu, membuat kita gembira, dia kita beri makan, dan dia dibuatkan rumah atau kandang. Coba sebutkan contoh-contoh hewan peliharaan kita. Kucing, burung, apa lagi? Anjing, kambing. Kalau kambing kurang tepat, karena kambing itu hewan ternak. Berarti nggak masuk. Hamster. Hamster, Kelinci. Hamster sudah. dan lain-lain. Berarti banyak ya hewannya. Mereka itu dipelihara,
tidak liar, jinak, lucu, membuat gembira. Jadi kalau kita melihat hewan peliharaan itu kita Jadi gembira. jadi gembira. Kita akan dimakan dan diberikan Pak, untuk dibuatkan rumah. Oke, itu kira-kira yang bisa kita ketahui tentang hewan peliharaan. Bagus semuanya. Baiklah Anda, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita mulai lagi. Kita lihat berikutnya. Oke, senang. Ini yang baru lagi ya. Siapkan tangannya di sini. Nanti ikuti apa dulu ya, Bapak contohkan. Aku pintar, kamu pintar, kita pintar. Alhamdulillah. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, ulang lagi. Kita sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Aku pintar, kamu pintar, kita pintar. Alhamdulillah. Oke, masih kurang. Kita coba lagi sekali lagi. Oke? Oke. 1, 2, 3. Aku pintar, kamu pintar, kita pintar. Alhamdulillah. Bagus sekali. Oke, kita lanjut. Silakan duduk Anda semuanya. Kita lanjut. Bapak punya gambar, Pak Ustadz punya gambar. Silakan diperhatikan. Ustadz itu Fani, Ustaz. Nah, jangan tulisannya dilihat. Itu hanya embel-embelnya aja itu. Itu paha ayam. Paha ayam. Ini makanan apa? Oke, sekarang di dalam gambarnya apa aja tadi? Tadi ada tulisan Fani ya. Biasa. Tulisan Fani. Ada Halo? awan. Ada awan mana awannya? Itu putih-putih kecil-kecil. Ada spaghetti apa tuh? Spaghetti. Roti. Ada roti. Nah, Ada awan juga Ustaz. ini bukan awan, ini catnya. Pola catnya. Berarti ada pola cat di sini. Lalu ada apa lagi di gambar itu? Ada langit. Nah, anjing tuh. Ada anjing. Nah, sekarang dari beberapa hal yang ada di gambar ini, coba lihat. Kira-kira ada yang aneh nggak? Gak ada yang aneh. Ada Ustaz. Apa? Telinga anjingnya beda sebelah. Itu biasa kan banyak. Biasanya kan anjing itu belang-belang tuh ada. Kucing itu kan. Nah, kira-kira apa yang aneh di gambar ini? Anjing kan nggak mau makan, Ustaz. Kenapa anjing nggak mau makan? Ada suruh. Kalau misalnya kita suruh dia makan roti ini, mau nggak anjingnya kira-kira? Enggak. Kenapa nggak mau anjingnya makan roti? Nggak suka, anjing nggak suka roti. Iya. Anjing tidak suka roti. Nah, kalau anjing tidak suka roti, berarti kalau kita kasih roti ke anjing, aneh nggak? Aneh. Nah, berarti apa yang aneh di gambarnya? Makanannya Ustaz. Betul sekali, makanannya. Berarti anjing tidak suka makan roti. Jangan dikasih Roti. Kalau begitu makanannya cocok untuk anjing kira-kira apa? Tulang ikan. Tulang ikan. Oke. Tulang Apalagi? ayam juga. Tulang ayam. Dicampur pakai nasi. Kira-kira anjing mau makan nasi itu? Mau Ustaz. Mau. Kaidahnya. Berarti kita campur pakai Beda nasi. dicampur nasi. Apa lagi selain tulang? Daging Ustaz. Daging. Bagus. Lebih gila tahu. Apa lagi? Udang. Udang. Oke, udang. Namanya dia ada dapat dan lain-lain ya. Dan sejenisnya. Berarti ketika kita punya hewan peliharaan, apa
kira-kira yang harus kita berikan? Beri makan. Beri makan, beri makan yang cocok, bagus sekali Rifan. Terima kasih juga Fauzan sudah memberikan kunci awalnya. Fauzan bilang beri makan, Rifan berikan beri makan yang cocok. Ya, berarti kita harus berikan makanan yang cocok. Jangan seperti yang punya anjing di gambar ini. Anjing dikasih makan roti, dikasih makan sayur. Kira-kira mau enggak? Tidak mau. Tidak mau. Bagus. Ini gambar pertama. Oke. Kita masuk ke gambar kedua. Kira-kira ini gambar apa ini? Apa yang ada di gambar? Ada kucing, Ada sarung. Sampah. Oke. Yang pertama itu ada kucing. Apa lagi? Sarung bahasa Indonesia apa sih kira-kira Fauzan? Bagus, sampah. Ya, kalau kita belajar sekarang kita berusaha untuk pakai bahasa Indonesia ya Fauzan ya. Iya, Nah, Pak. sudah bagus berani menjawab. Tapi lebih bagus lagi kalau pakai Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Bagus. Oke, ada kucing, ada sampah. Terus apa lagi kira-kira? ada makanan busuk. Ada makanan busuk. Nah, dilihat dari gambarnya nih, kira-kira ngapain kucingnya di sini? Apa yang dilakukan kucingnya di sini? Mencari makanan. Mencari makanan, mengintai makanan. Tikus. Mencari makanan, mengintai makanan. Tikus. Nah, sekarang kira-kira kenapa dia mencari makan di sini? Karena Tidak dipelihara. Pelihara. Bagus sekali kita semuanya karena tidak dipelihara. Karena tidak dipelihara. Nah, kira-kira kalau misalnya dia makan yang kotor seperti ini, apa akibatnya? Sakit perut. Ya, yang pertama itu kucingnya sakit perut ya. Bagus, sakit perut. Lalu apa lagi? Mencret. Mencret, diare, ya. Kucingnya diare. Paling kira-kira. Kucingnya kotor nanti. Kucingnya kotor. Banyak sampahnya lebih kotor dia. Bagus. Selanjutnya apa lagi? Kalau misalnya untuk manusia ada nggak efeknya? Kalau kucing suka makan dari tempat sampah, Ya nanti kalau dia ke rumah bisa mengotori rumah, Ustaz. mengotori rumah. Bagus. Bisa bawa penyakit. Bisa membawa penyakit. Ya. Berarti dari gambar ini kita bisa melihat kucing yang tidak dipelihara dia akan mencari makan di tempat sampah. Akhirnya apa? Kucingnya sakit perut, kucingnya diare, kucingnya kotor. Kalau masuk rumah manusia akan mengotori rumah. Dan nantinya kalau dia punya penyakit, dia akan membawa penyakit kepada manusia. Ini dapat. Nah, itu makanya hati-hati kalau ada kucing liar, jangan dikasih sampah, tapi dikasih makanan yang baik. Oke, kita lanjutkan yang terakhir gambar kita. Sebelumnya kita hapus dulu ya. Nah, sekarang ada jelas gambarnya? Laisa. Ini kira-kira gambar apa ini? Ayam. Gambar kardus. Yang pertama ada kardus di sana. Lalu ada gambar apa lagi?
Ini gambar apa ini? Coba maju, maju dan apa maju semuanya. Kita nggak bisa karena kita nggak ada peralatan untuk membesarkan, jadi nggak kelihatan ya. Nah, coba lihat nih kira-kira gambar apa? Gambar burung. Gambar burung merpati. Nah, silakan duduk lagi. Saya duduk, Boy. Oke, ada kardus, ada burung merpati. Kira-kira ada yang aneh nggak? Tinggalnya di kandang ya Ustaz. Di rumah. Harusnya di kandang. Harusnya di kandang. Berarti salah nggak yang punya merpati? Salah, ini terbang Ustaz. Nanti terbang. Nanti terbang ya. Kalau udah terbang susah mengejarnya ya. Berarti di gambar ini kita bisa mengerti bahwa hewan peliharaan dia butuh apa? Butuh tempat Tinggal, butuh tempat tinggal. Atau apa istilahnya? Kandang. Butuh kandang. Oke anak-anak, bisa dipahami semuanya? Ini kita membahas tentang apa tadi? Tentang hewan peliharaan. Tentang hewan peliharaan. Bagus. Oke. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita ingin cek semangat dulu. Satu bisa. Malas. Kita kembali lagi berdiri yuk. Kita cek semangat dulu. Apa Ustaz? Nanti istirahat. Oke. Gimana tadi? Tidak semangat? Masih ingat? Lupa. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Di Sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Belajar semangat, beribadah semangat, di mana-mana aku semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba lagi. Agak diberikan ya. Oke, kita usahakan berkompak. 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Belajar semangat, ibadah semangat, di mana-mana aku semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagus sekali. Oke. Masih semangat ya? Masih. Oke, sekarang kita lihat bukunya. Walaupun kita cuma punya buku fotokopi, tapi tidak apa. Insya Allah seperti yang saya katakan tadi, semangat kita tidak akan luntur hanya karena kita tidak punya peralatan. Yang penting kita masih bisa belajar dan masih punya Semangat. Bagus. Oke. Kayak Imam apa tadi? Imam Bukhari. Imam Bukhari tadi ya. Walaupun dengan lampu toko namanya sini ya, lampu api, lampu minyak, namun beliau bisa menghafal sampai ribuan hadis dan membuat puluhan buku. Hebat. Saya pengen gitu juga Ustaz. Amin, bagus. Semoga Ustaz doakan Syarifah bisa jadi seperti Imam Bukhari. Ustaz doakan semuanya Syarifah, Fauzan dan siswa-siswa lainnya bisa menjadi Imam Bukhari zaman ini. Amin. Jadi dia bisa punya istri banyak. Oke. Nah, sekarang kita sudah kelas 4. Mungkin dulu waktu di kelas 3 kita masih membaca nyaring ya. Nah, sekarang karena kita sudah kelas 4, kita akan membaca secara di dalam hati. Nah, Ustaz berikan waktu kira-kira 10 menit. Silakan dibaca dulu teks tentang Dayu dan Sinyil. Apa yang diceritakan di paragraf pertama? Siapa yang bisa? Ustaz, Silakan Zivan. Dayu ingin punya hewan peliharaan. Oh, Dayu ingin punya hewan peliharaan. Nah, sekarang untuk paragraf kedua membahas tentang apa? Fauzan, silakan. Dayu itu sudah kelas 4 SD saat terus dia suka melihara kucing, kucingnya warnanya coklat, namanya
si Mungil. Berarti Dayu sudah berempat. Dia melihat kucing yang bernama si Mungil. Warnanya coklat. Lanjut kembali kepada Syarifan. Bagus bilang. Itu memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Bagus. Berarti kita melihara hewan. Dalam memelihara hewan kita butuh tanggung jawab. Kalau di sini apa saja tanggung jawabnya, Rifan? Di dalam teks ini disebutkan apa saja tanggung jawab? Memberi makan, membersihkannya, membersihkan kotoran, terus membersihkan keranjangnya. Bagus. Nah, oke, Fauzan lanjut untuk paragraf terakhir. Apa yang diceritakan di paragraf tersebut? Dayu sangat senang hatinya Ustaz pada si Mungil. Terus si Mungil itu terus nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Bagus. Berarti ketika si Dayu sudah melakukan kewajibannya tadi, apa saja tadi kewajiban Dayu? Memandikannya, membersihkan kandang, memberikan makan. Berarti dan kucingnya Dayu, si Mungil Senang tinggal senang sama si tinggal Dayu. Bagus. Sekali anak-anak. Baiklah, untuk tugas di bawahnya silahkan dikerjakan. Untuk sekarang tugas secara individu silahkan dibuat sendiri-sendiri bukunya masing-masing. Berikan waktu, oke? Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Baiklah, anak-anak sudah selesai. Sudah Ustaz. Ada yang bingung? Enggak Syarifannya ini contek punya Ustaz. Ada Ustaz. Ini tulisan di tumpul. Jangan mencontohnya, kita harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Baik Irfan maupun Fauzan. Ustaz yakin Irfan, kita, Fauzan juga kita. Tapi kita harus berusaha itu sendiri. Nanti insya Allah dikasih kesempatan untuk bekerja sama. Oke? Baiklah. Tuh sama dulu. Sekarang untuk pertanyaan pertama sampai nomor 2, silahkan yang menjawab siapa? Silahkan Fauzan maju ke depannya. Cukup Ustaz. Pakai speaker ya. Tidak disebutkan secara lisan tadi dibacakan. Menghadap ke Irfan, biar Irfan juga bisa mendengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Kucing. Kerasa suaranya kemudiannya. Kedengaran Ustaz. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Kucing. Terus bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara peliharaannya? Dayu merasa senang ketika diberi izin untuk memelihara kucing. Jelaskan. Sebelum Fauzan, tetap berdiri di sini dulu ya. Bagaimana kira-kira Rifan jawaban Fauzan sama dengan Rifan? Sama Ustaz. Iya, kita kan nyantai. Ustaz. Tidak boleh menyantai. Berarti jawabannya betul ya. Yang dikatakan Dayu itu kucing dan Dayu merasa senang ketika berarti Fauzan betul. Oke. Ingat kita tadi gimana kalau yang anak pintar? Berdiri dulu Rifan. Kita sama-sama berdiri dulu. Baiklah. Gimana? 1, 2, 3. Saya pintar, kamu pintar, kita pintar. Alhamdulillah. Terlalu cepat Fauzan lagi ya. Alhamdulillah ini dari Ustaz. Alhamdulillah ini. Ya. Itu yang dia pertama. Alhamdulillah seperti itu. Baik. Oke, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Saya pintar, kamu pintar, kita pintar. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Baiklah, untuk jawaban ketiga dan keempat, silakan kepada Rifan untuk maju ke depan membacakan jawabannya. Kamu juga belum aku tadi. Langsung Ustaz. Langsung Rifan menghadap ke teman-teman sekelasnya. Pertanyaan nomor 3. Apa
yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya. Memberi makan, membersihkan kotoran, membersihkan keranjang. Terus yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Sudah, karena Dayu sudah boleh memelihara kucing. Kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Sudah, yaitu dengan merawat kucingnya dengan baik. Baiklah, betul Fauzan? Ada satu kurang, Pak. Yang mana Fauzan? Yang nomor 3 tadi tidak dikasih kandang sama Rifan. Ada di bacaan dikasih kandang? Tidak ada dikasih kandang. Nah, kita membahas tentang apa yang ada di bacaan. Iya. Berarti jawaban Irfan sudah betul. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Irfan. Baiklah, sebagai apresiasi kembali kita berikan Irfan yel-yel besar kita. Ayo jadi. Baiklah. Boleh lagi ya. 1, 2, 3. Aku pintar, kamu pintar, kita pintar. Alhamdulillah. Bagus sekali. Baiklah. Tadi kan membahas tentang contek-mencontek, saling memberitahu ya. Oke, sudah siap Fauzan dan Irfan? Nah, sekarang untuk tugas berikutnya yang di buku ada 3 tabel. 3 tabel yang sekarang masih kosong. Nah, diisi sesuai dengan instruksi yang ada di atas tabel. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi silakan Irfan dan Fauzan berdiskusi tentang jawaban dari tugas ini. Kita tunggu ya. Ustaz, kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Untuk yang pertama, tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan. Nah, berarti apa kira-kira hak kita untuk ketika kita memelihara hewan? Apa saja yang hak kita? Apa yang kita dapatkan? Dulu yang kedua, ya tulis di situ. Diskusikan dengan Irfan dan Fauzan ya. Kemudian untuk kewajiban, sudah mengerti tentang kewajiban? Sudah. Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Baiklah, kita sudah mengisi. Silahkan yang perwakilan untuk jawab tabel yang pertama, siapa yang mau maju? Rifan. Oke, baiklah Rifan, silahkan maju. Dibacakan di depan kelas. Bacakan dengan suara yang lantang ya. Ustaz. Tabel pertama, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Pertama, bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, dan hilang dari rasa kesepian. Bagus. Minta tepuk tangan untuk Irfan. Selanjutnya Irfan. Tabel kedua, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum, membersihkan kotorannya, membersihkan kandangnya. Betul Fauzan? Jawabannya? Baiklah. Oke. Irfan bacakan lagi ya hasil diskusi kelompoknya. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kalau kita memberi makan dan minum, dampak terhadap hewan menjadi sehat. Dampak terhadap lingkungannya, tidak ada hewan yang berkeliaran. Terus kewajiban yang kedua, membersihkan dan memandikan hewan. Dampak bagi hewannya, hewan menjadi bersih. Dampak bagi lingkungannya, tidak tahu Ustaz. Kok tidak tahu? Kira-kira kalau hewannya bersih, nanti lingkungannya bagaimana? Jadi indah, Ustaz. Jadi indah. Iya. Tadi masih ingat nggak gambar kita yang pertama? Ingat Ustaz, Gambar yang kedua. gambar kucing tadi Ustaz. Kucingnya ada di mana tadi? Di tempat sampah, Kalau dia masuk ke rumah dia membawa penyakit. membawa penyakit. Berarti kalau Kalau hewannya bersih, Tidak Tidak membawa membawa penyakit. tidak membawa penyakit. Bagus semuanya kita. Oke, untuk tabel berikutnya siapa yang akan bacakan hasil diskusi? Fauzan? Rifan ada bisa. Kalau bisa
bisa gantian Fauzannya sekarang. Fauzan lagi Tidak mood, Ustaz. tak tahu. Kalau tidak mood, kita harus bergerak. Nah, jadi kalau memang tidak mood, berarti kita harus semangat lagi. Oke? Iya, Ustaz. Baiklah. Ayo, Rifan, kita kembali lagi. Kita sebutkan nilai kita lagi ya, nilai semangat kita. 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Belajar semangat, beribadah semangat, di mana-mana aku semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sudah semangat? Sudah semangat? Sudah? Oke. Sekarang saatnya bacakan hasil diskusi kelompoknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Pertama, kewajiban kita memberikan Tolong di arah memberikan makan pada kucing. Dampaknya kalau kita tidak memberikan makan, kucingnya menjadi lapar. Terus dampak bagi lingkungannya, kucingnya menjadi berisik karena kelaparan. Bagus. Terus kalau kewajiban kita membersihkan kandangnya. Kalau tidak kita bersihkan, nanti dapat pada hewannya jadi kotor. Terus dapat bagi lingkungannya, nanti kita dapat penyakit. bagus sekali pintar. Tepuk tangan untuk saudara. Dan kita tepuk tangan untuk Rifan yang menjawab yang membacakan hasil diskusi yang pertama. Tepuk tangan untuk saudara. Latihan berikutnya kita lihat di halaman 57. Ayo menulis. Sekarang buatlah sebuah cerita yang isinya adalah jawaban dari pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang Ustaz persilahkan Anda semua membuat suatu cerita, dituliskan. Nanti Anda ceritakan di depan kelas tentang pengalaman Anda mempunyai hewan peliharaan. Sudah selesai membuat ceritanya? Sudah. Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan ceritanya? Nah, silakan Fauzan maju ke depan. Ceritakan dengan suara yang lantang ya. Baik, Bagus. Laki-laki memang harus berkasa, harus nyaring suaranya. Pengalamannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah memelihara kucing. Saya memelihara kucing, saya rawat kucing itu sehingga kucing itu sangat lucu dan sehat. Terus setelah saya rawat dengan baik, kucing itu semakin gemuk dan bersih. Sudah saya berikan makan dan saya mandikan, dan alhasil kucing itu pun menjadi sehat. Karena kucing ini sehat dan dia terlampau aktif, kucing saya itu dia berlari-lari di jalan, lalu itu bersama motor dan akhirnya kucing saya mati, dan saya sampai sekarang tidak ada lagi kucing. Ternyata sangat sedih ceritanya. Jadi sudah memelihara kucing tidak besar, gemuk, bersih dan sehat, ternyata ditabrak sama sepeda motor. Satu dari Ustaz, namanya Icul Ustaz. Kucingnya namanya Icul. Sedih ya Fauzan ya. Semoga Fauzan tidak kapok ya kalau kucing. Tadi kan katanya nggak merah kucing. Ya. Semoga ke depannya masih ada kucing yang akan dipelihara. Tepuk tangan untuk Fauzan. Bagus katanya. Sedih Ustaz. Baiklah, anak-anak. Jadi dalam pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban kepada hewan peliharaan, kita jangan lupa kalau kita punya tugas. Kita punya tugas memberi mereka makan, membersihkan kandangnya, membersihkan kucingnya, membersihkan kotorannya, membersihkan hewannya. Jadi agar hewannya tetap bersih, sehat, dan tidak merugikan lingkungan. Sedangkan kita juga punya hak. Kita bisa bermain dengan hewan peliharaan, kita bisa gembira dengan hewan peliharaan kita. Kalau kita tidak memberikan kewajiban dan kita kasih makan
hewan kita sakit, yang sedih kan kita juga. Ya kan anak-anak? Ya Ustaz. Lagi pula dalam Islam kita harus menyayangi binatang, baik yang kita pelihara ataupun yang tidak kita pelihara. Pernah dengar ada seorang perempuan ahli maksiat, suka berbuat dosa, namun masuk surga karena seekor anjing. Pernah dengar ceritanya? Pernah. Ustaz Zul cerita. Bagus. Apa yang ceritakan Ustaz Zul? Coba ceritakan lagi, Fauzan. Ya Ustaz Zul dulu diceritakannya seperti itu katanya. Ada wanita katanya, dia itu bermaksiat ada kerjanya. Terus mandi jalan katanya, kucing itu masuk ke sumur basah. Anjing itu masuk ke sumur. Terus diselamatkan dia kehausan Ustaz anjingnya. Dikasih minum sama dia. Terus katanya masuk surga katanya. Kira-kira anjing itu dipelihara oleh wanitanya atau tidak? Tidak. Tidak. Ketemu di jalan. Kalau kita memberi makan atau memberi minum hewan liar saja mendapatkan pahala, apalagi yang Tidak. kita pelihara, pasti banyak ada pahalanya. Ada yang tahu peliharaan Rasulullah apa? Tahu Ustaz? Apa? Kucing. Bagus. Rasul kita pun memelihara kucing, menyayangi kucing. Bahkan ada salah satu sahabat yang suka dengan kucing. Siapa yo? Abu Hurairah. Bagus kita kalian Abu Hurairah. Jadi ingat, dari segi agama kita diwajibkan untuk menyayangi binatang. Dan dari segi Pancasila sebagai arahan kita sebagai negara Indonesia, kita pun diwajibkan untuk menyayangi hewan. Baiklah anak-anak, tadi coba diingat lagi. Kita punya 3 gambar. Kita punya 3 gambar tadi kan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Siapa yang masih ingat gambar 1 gambar apa? Gambar anjing Ustaz. Anjing dengan apa? Anjing dengan roti. Anjing dengan roti. Yang kedua ada gambar apa? Kucing dengan apa? Kucing dengan sampah tadi. Kucing dengan sampah. Oke, bagus kita semuanya. Yang ketiga ada gambar apa? Burung merpati Di dalam kardus. Di dalam kardus. Oke, kardus mana kita? Hasilnya. Nah, sekarang kita akan membuat gambar dari salah satu gambar ini. Coba buka bukunya. Ayo. Silakan buka bukunya halaman 80. Sebentar lagi ya pokoknya halaman 60. Salah usahanya halaman 60. Tadi masih ingat di awal pembelajaran kita akan belajar tentang gambar mozaik. Di buku sejarah itu contoh dari gambar mozaik. Gambar apa itu anak-anak? Gambar burung. Gambar burung, tapi tidak dalam kardus ya. Iya. Nah, kira-kira tanpa membaca teks terlebih dahulu, siapa yang tahu apa itu gambar mozaik? Ada yang sudah baca sebelumnya? Gambar mozaik itu Ustaz, gambarnya bentuknya abstrak. Gambar bentuknya abstrak. Bagus, pembelajaran ini ada. Ada yang ingin menambahkan? Betul Ustaz. Kurang tepat saja. Karena kalau gambarnya abstrak, gambar burung abstrak atau tidak kira-kira jelas atau tidak gambar burung? Gambarnya jelas Ustaz. Berarti gambar mozaik bukan gambar abstrak. Kalau digambar ditempel-tempel Ustaz. Bagus ditempel-tempel. Berarti gambar mozaik itu di mana kira-kira itu? Ditempel-tempel. Gambar yang ditempel-tempel. Dari percak-percakan juga. Dari pecah-pecahan dari padi ataupun biji-bijian. baiklah. Berarti sudah ada pemahamannya kan? Sekarang karena Anda sudah kesempat, Ustaz berikan kesempatan untuk membaca teks lagi. Kedepannya sebelum kita masuk di malam hari sebelum pelajaran, Anda baca dulu kitab teksnya, jadi Anda bisa langsung menjawab. Bisa semuanya? Bisa Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz yakin Anda semua anak pintar dan hebat. Semangat! Semangat! Bagus. Nah,
Sekarang tolong baca teksnya 5 menit. Lihat teks di halaman 61. Sudah dibaca? Sudah, Ustaz. Selanjutnya dibuka halaman 62. Ya. Coba diperhatikan. Silakan dibacakan secara nyaring oleh Irfan. Langkah pertama dalam membuat kapal mereka kira-kira seperti apa? Langkah pembuatan pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Kira-kira ada yang tidak dipahami? Paham? Paham? Paham. Langkah kedua silakan dibaca, Fauzan. Berilah lem pada bidang gambar. Bisa dipahami? Bisa saat Bisa, bagus. Yang ketiga, kembali Sarifan silakan baca. Tempelkan biji-bijian dengan rapi. Bagus. Bisa dipahami? Itu ditempelkan ke lem itu, Ustaz. Ya. Ditempel langsung. Bila dioleskan lem langsung ditempelkan ke lem. Jangan kayak gitu ya, Fauzan. Supaya teman kita harus bicara dengan yang baik, oke? Iya, itu yang tadi Ustaz. Walaupun dia yang ditek tadi bukan berarti kita harus membahas sesuatu yang buruk dengan yang buruk. Setiap keburukan saatnya kita balas dengan kebaikan. Iya, Karena Allah suka apa? yang baik. Allah suka yang baik. Bagus. Selanjutnya nomor 4 kembali Fauzan, tolong dibacakan. Perhatikan komposisinya dengan warna-warna. Bisa dipahami? Bisa saat Baiklah. Sekarang karena kita sudah membaca apa itu gambar mozaik, kita juga sudah membaca bagaimana langkah-langkahnya, sudah melihat gambarnya. Apa yang sisa lagi? Kita praktek. praktek. Silakan persiapkan alatnya. Yeay. Kita buatkan aja ya. Kamu bisa gambarnya. Ya aku aja lah. Kamu itu kan belajarnya suka itu. Tapi kalau nggak bagus kita ubah lagi kan. Kita ada ininya. Kita ada ininya. Terus ini apa namanya tulisannya itu? Kuping strip. Begini iya. Begini. Terus sini ada ininya. Ini ada ininya. Udah. Sudah selesai Fauzan? Baru apa ya? Start pola. Lalu lem pada bidang gambar. Ada lem yang sudah Ustaz minta kemarin? Sudah start. Sudah. Lalu apa yang berikutnya? Ini kamu tuh bagus juga lah. Coba dilihat lagi Fauzan. Ini Tempelkan gimana? Semuanya diberikan lem atau sebagian saja? Sebagian saja. semuanya Ustaz. Kan dan nanti kita tempel-tempel. Jadi Tapi bagus nggak dikeluarkan. sebagian saja ya Fauzan ya, nanti kalau dia kering tentu tidak bagus ditempel. Nah, tapi karena sudah diberi lem, silahkan lanjut saja dulu ke langkah ketiga. Kita nggak ada yang penyakit. Bilang apa? Nah, apa pakai tangan saja. Ingat tadi apa kata Ustaz, walaupun kita punya peralatannya, kita masih punya semangat. Gunakan apa yang ada. Ikan warnanya ini apa itu? Bagus hijau. Oh, nggak lewat mulutnya. Nanti dulu aku kasih dulu ini satu, biar ada mulutnya nanti. Kalau kamu kasih itu susah dulu. Tuh. Lepas mulutnya di kamu. Susah start. Ini kecek mana? Makanya Fauzan sebelum dikasih lem perbagian saja seperti yang saya bilang tadi, jangan langsung semua. Karena nanti kalau lemnya kering susah dia nempel. Matanya hilang di kamu tadi.
gelunding ya contoh. Bagaimana? Mari semangat. Mari semangat. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, mari kita lihatkan lagi ya semangat kita. Jadi semuanya Semangat. tadi kita mulai dengan semangat. Sekarang mau pulang nih. Mau pulang pun kita apa tadi? Semangat. Bagus. Oke. Baiklah, 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana ada semangat. Oke, berubah ya. Di sekolah semangat, di rumah semangat, di mana-mana aku semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita sekali lagi. 1, 2, 3. Di sini semangat, di sana semangat, di mana-mana aku semangat. Di sekolah semangat, di rumah semangat, di mana-mana aku semangat. Bagus. Oke, kita akan lagi. Nah, anak-anak, ingat ya, kita sekarang semangat belajar di sekolah. Tapi jangan lupa, kita juga semangat belajar Di rumah. Bagus. Baiklah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan atau mengingat apa saja yang telah kita pelajari tadi? Siap? Ada yang bisa tunjuk tangannya? Silakan Ivan. Apa yang kita pelajari tadi? Kita mempelajari hewan Hewan peliharaan. peliharaan. Apa yang kita pelajari hewan peliharaan? Kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Bagus. Kemudian, Hak itu apa yang kita dapatkan dari hewan peliharaan. bagus. Kalau kewajiban, apa yang kita laksanakan untuk hewan peliharaan kita. Bagus, Ivan. Jangan Ivan terus bicara sekarang bisa fokus kepada kalian. Selain hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan, apa lagi yang kita pelajari tadi, Pak? Macam-macam hewan. Ada kucing. Ya, kita belajar macam-macam hewan peliharaan. Jadi, selain hewan peliharaan, apa lagi yang kita pelajari hari ini? Mozaik. Bagus. Mozaik. Kita mozaik. Gimana itu gambar mozaik, Pak? Itu gambar biji dari biji-biji. Ya, dari berbagai pernik-pernik, termasuk diantaranya Kacang. kacang dan biji-biji yang lainnya. Oke, baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Tidak, masih Ustaz. kayaknya udah nggak sabar untuk pulang. Ya, iya, Ustaz. Ustaz. Nah, sebelum kita pulang, Ustaz berikan pesan. Ingat dengan apa yang telah kita pelajari hari ini tentang hak Dan kewajiban terhadap hak dan kewajiban. Tidak cuma terhadap hewan, tapi untuk semuanya. Dan kepada hewan nanti kalau kita di jalan bertemu dengan hewan apapun juga, jangan diapakan? disakiti. Bagus, dan jangan disakiti, jangan diganggu. Kalau ketemu hewan kelaparan kita apa? Kita beri makan. Kita beri makan. Makannya makan yang apa? Yang Makanan sehat. sehat. Yang Makanan sehat, bagus. yang bagus dan Sesuai. sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti seperti di gambar, anjing dikasih roti, anjing tidak dengan suka roti. Bagus kita semuanya. Baiklah, itu yang bisa kita pelajari ini. Terima kasih Anda telah menjalankan pembelajaran pada hari ini, dan jangan lupa sampaikan salam kita kepada orang tua di rumah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.